Nah, pertama saya akan bahaskan tentang statement of cash flow. Yang pertama yakni tujuan dan juga kegunaan dari laporan arus kas. Nah, laporan arus kas sendiri itu memberikan informasi tentang yang pertama itu kayak penerimaan dan juga pengeluaran kas selama periode tersebut, terus kemampuan perusahaan untuk menghasilkan arus kas masa depan, terus kemampuan membayar dividen dan juga kewajiban. Terus ada perbedaan antara laba bersih dan juga arus kas operasi. Terus yang terakhir ada arus kas perusahaan itu dari aktivitas operasi, investasi, dan juga pendanaan. Nah, selanjutnya ada alasan penting dari arus kas. Ini arus kas itu harus membantu menilai. Yang pertama kayak kemampuan menghasilkan arus kas di masa depan tadi itu harus dinilai. Terus kemampuan membayar dividen dan juga kewajiban. Terus perbedaan antara net income dan juga cash flow from operation. Dan terakhir pengaruh aktivitas investasi dan pendanaan. Nah, selanjutnya ini ada klasifikasi dari arus kas. Yang pertama laporan arus kas itu dibagi menjadi 3 aktivitas. Untuk aktivitas yang pertama yakni operating activity, yakni operasi, itu kayak meliputi penerimaan kas dan kayak dari penjualan barang atau jasa dan juga pembayaran kas ke pemasok, karyawan, pajak, bunga dan sebagainya. Terus yang kedua ada investing activity, yaitu investasi itu terkait aset non lancar seperti pembelian atau penjualan aset tetap, terus pemberian dan juga penerimaan pinjaman, terus juga seperti pembelian dan juga penjualan investasi jangka panjang. Selanjutnya ini ada financing activity, yaitu pendanaan. Itu meliputi kayak penerimaan kas dari penerbit saham atau pinjaman, terus pembayar dividen, terus pelunasan utang, dan juga pembelian kembali saham. Nah, selanjutnya ada cash equivalence. Itu kas yang setara. Kas adalah kayak investasi jangka panjang. Kayak investasi jangka sangat pendek, yakni sekitar sekitar 3 bulan, dan itu sangat liquid dan berisiko sangat kecil. Terus ada hubungan arus kas dengan siklus hidup pendek, hidup produk. Yang pertama ada introduction, yakni arus kas operasi negatif, terus investasi tinggi, terus pendanaan positif. Yang kedua ada growth atau operasi itu meningkat. Terus yang ketiga ada maturity, yakni operasi tinggi, pendanaan menurun. Dan terakhir ada decline, yakni operasi dan investasi menurun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya di sini ada perubahan akuntansi retrospektif kontrak jangka panjang. Nah, perubahan akuntansi retrospektif ini kontrak jangka panjang untuk menjelaskan pendekatan retrospektif. Anggap bahwa Johnson SA itu telah mengakui pendapatannya dari kontrak konstruksi jangka panjang menggunakan metode pemulihan biaya pada tahun 2022. Nah, sebagai hasil penerapan standar pendapatan baru, perusahaan itu mengubah pengakuan pendapatan menjadi seiring waktu. Untuk tujuan pajak, perusahaan menggunakan metode pemulihan biaya dan berencana untuk terus melakukan di masa depan. Kemudian ada melaporkan perubahan kebijakan. Jadi pengungkapan perubahan dalam kebijakan akuntansi itu sangat penting. Pengguna laporan keuangan itu menginginkan informasi yang konsisten dari satu periode ke periode berikutnya. Nah, konsistensi seperti ini itu memastikan kegunaan laporan keuangan. Nah, persyaratannya itu yang pertama ada sifat perubahan dalam kebijakan akuntansi. Kemudian yang kedua ada alasan mengapa penerapan kebijakan akuntansi baru itu memberikan informasi yang secara representatif, setia dan lebih relevan. Kemudian yang ketiga ada untuk periode berjalan dan setiap periode sebelumnya yang disajikan sejauh dapat dilakukan jumlah penyesuaiannya. Jadi untuk setiap pos laporan keuangan yang terkena dampak dan laba besar dan laba bersaham terdilusi. Kemudian yang keempat ada jumlah penyesuaian yang berkaitan dengan periode sebelum periode yang disajikan. Kemudian ada penyesuaian laba ditahan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya itu, salah satu persyaratan pengungkapan adalah menunjukkan efek kumulatif dari perubahan tersebut pada laba ditahan. Dimulai dari periode paling awal yang disajikan
Untuk Denson SA tanggal tersebut adalah 1 Januari 2021. Denson ini mengungkapkan informasi tersebut melalui deskriptif naratif. Kemudian Denson juga mengungkapkan informasi ini dalam laporan laba ditahannya dengan asumsi saldo laba ditahan sebesar 1.360.000 euro pada awal 2020. Nah, ilustrasi 22.4 ini tuh menunjukkan laporan laba ditahan Denson berdasarkan metode pemulihan biaya, yaitu sebelum penerapan perubahan kebijakan akuntansi. Nah, kemudian yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai langkah penyusunan laporan arus kas dengan menggunakan metode tidak langsung. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Ferina Novita Rahma dengan NPM terakhir 066. Nah, di sini yang pertama ada contoh dari laporan laba rugi perusahaan Tax Consultant Inc. pada tahun 2023 yang dimana pada laporan laba rugi ini terdapat beberapa informasi tambahan, yaitu yang pertama perusahaan mengumumkan dan juga membayar dividen sebesar $18.000. Kemudian perusahaan ini memperoleh uang tunai sebesar $150.000 melalui penerbitan obligasi. Dan yang terakhir, tanah, bangunan, dan juga peralatan itu diperoleh secara tunai. Nah, langkah penyusunan laporan arus kas menggunakan metode tidak langsung berdasarkan contoh soal sebelumnya, yaitu langkah yang pertama, menentukan perubahan kas. Nah, berdasarkan informasi, kas itu menurun sebesar $12.000 dari $49.000 menjadi $37.000. Nah, kemudian pada langkah kedua itu menentukan arus kas bersih dari aktivitas operasi menggunakan metode tidak langsung. Dimulai dari laba bersih sebesar $134.000, lalu dilakukan penyesuaian, yaitu yang pertama penurunan piutang usaha. Nah, piutang ini turun sebesar $10.000, yang berarti kas yang diterima itu lebih besar dari pendapatan akrual, maka akan ditambahkan ke laba bersih perusahaan. Nah, kemudian yang kedua itu kenaikan beban dibayar di muka, yang dimana beban dibayar di muka ini meningkat sebesar $6.000. Nah, kenaikan ini berarti ada pembayaran kas yang mengakibatkan pengurangan dari laba bersih. Nah, kemudian yang selanjutnya ada kenaikan utang usaha. Utang usaha itu naik sebesar $35.000, yang berarti perusahaan belum membayar sebagian beban, yang kemudian akan ditambahkan ke laba bersih. Lalu yang terakhir ada beban depresiasi. Beban depresiasi ini merupakan beban non-kas, maka akan ditambahkan ke laba bersih sebesar $21.000. Nah, setelah dilakukan semua penyesuaian, arus kas bersih dari aktivitas operasi itu menjadi sebesar $194.000. Dan pada langkah ketiga, yaitu menentukan arus kas bersih dari aktivitas investasi dan juga pendanaan. Langkah selanjutnya adalah menganalisis perubahan lain pada akun laporan posisi keuangan, yaitu yang pertama kenaikan dari akun tanah. Perusahaan ini membeli tanah senilai $70.000 selama periode tersebut. Nah, transaksi ini itu merupakan aktivitas investasi dan akan dilaporkan sebagai pengurangan kas. Kemudian yang kedua, kenaikan pada bangunan dan juga akumulasi depresiasi terkait. Tax Consultant itu memperoleh gedung kantor menggunakan kas sebesar $200.000. Nah, pengeluaran ini merupakan arus kas keluar dari aktivitas investasi. Nah, kenaikan depresiasi sebesar $11.000. Depresiasi ini tidak mempengaruhi kas dan tidak dianggap sebagai aktivitas investasi. Nah, kemudian ada kenaikan pada peralatan dan juga akumulasi. Kenaikan peralatan itu sebesar $68.000, merupakan arus kas keluar dari aktivitas investasi. Kemudian beban depresiasi peralatan adalah beban non-kas sehingga tidak mempengaruhi aktivitas pendanaan. Lalu yang selanjutnya ada kenaikan pada utang obligasi, yang dimana akun obligasi yang masih harus dibayar itu meningkat sebesar $150.000 yang diterima dari penerbitan obligasi, merupakan arus kas masuk dari aktivitas pendanaan. Nah, lalu yang terakhir ada kenaikan laba ditahan, yang dimana retained earning itu meningkat sebesar 108
$16.000. Nah, pembayaran dividen merupakan aktivitas pendanaan yang melibatkan arus kas keluar. Nah, di sini ada perhitungan arus kas bersih dari aktivitas operasi dengan rincian yang lebih jelas. Kemudian di sini juga ada laporan arus kas dari tax consultant INS pada tahun 2023. Lalu pada contoh ketiga yaitu tax consultant INS ini kembali mengalami kesuksesan pada tahun 2024 atau tahun ketiga operasinya dan memperluas aktivitas usahanya dengan memasukkan penjualan perangkat lunak komputer yang digunakan dalam penyusunan pajak dan juga perencanaan pajak. Oleh karena itu, persediaan atau inventory menjadi aset baru yang muncul pada laporan posisi keuangan perusahaan per 31 Desember tahun 2024. Nah, di sini ada tax comparative statement of financial position dari tax consultant INS pada 31 Desember. Yang selanjutnya ada laporan laba rugi dari tax consultant INS pada 31 Desember tahun 2024, yang dimana pada laporan laba rugi ini terdapat beberapa informasi tambahan, yaitu yang pertama, beban operasional meliputi beban penyusutan sebesar $33.000 dan berakhirnya beban dibayar di muka sebesar $2.000. Nah, lalu yang kedua, tanah dijual tunai pada nilai bukunya. Lalu yang ketiga, dividen tunai sebesar $55.000 diumumkan dan dibayarkan. Lalu yang keempat, beban bunga sebesar $12.000 dibayarkan secara tunai. Lalu yang kelima, peralatan dengan harga perolehan sebesar $166.000 dibeli secara tunai. Peralatan dengan harga perolehan sebesar $41.000 dan nilai buku sebesar $36.000 dijual tunai seharga $34.000. Obligasi ditebus pada nilai bukunya dengan uang tunai, dan yang terakhir, saham biasa seharga $1 par diterbitkan secara tunai. Nah, kemudian di sini ada langkah penyusunan laporan arus kas berdasarkan contoh kasus sebelumnya, yaitu langkah pertama menentukan perubahan kas, di mana pada langkah pertama ini dalam penyusunan laporan arus kas adalah menentukan perubahan kas dari laporan komparatif. Itu kas meningkat sebesar $17.000 pada tahun 2024. Nah, kemudian pada langkah yang kedua yaitu menentukan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Yang pertama, kenaikan pada piutang usaha, di mana kenaikan piutang usaha sebesar $42.000 ini berarti perusahaan itu mencatat pendapatan secara aktual, maka perusahaan akan mengurangkan dari laba bersih. Kemudian yang kedua ada kenaikan persediaan sebesar $5.000 yang menunjukkan perusahaan ini membeli persediaan lebih banyak dan pembelian ini mengurangi kas sehingga harus dikurangkan dari laba bersih. Nah, lalu yang ketiga, penurunan biaya dibayar di muka sebesar $2.000 yang berarti ada beban yang diakui tetapi tidak ada kas yang dibayar. Maka perusahaan harus menambah kembali $2.000 ke laba bersih. Lalu yang keempat, penurunan utang usaha, di mana penurunan sebesar $7.000 ini akan dikurangkan dari laba bersih karena non-kas. Kemudian yang kelima, beban depresiasi. Nah, total depresiasi itu sendiri sebesar $33.000 akan ditambahkan kembali ke laba bersih karena non-kas. Kemudian ada rugi penjualan peralatan. Nah, rugi sebesar $2.000 ini harus ditambahkan kembali untuk mengubah laba bersih ke arus kas operasi. Nah, untuk detail lebih jelasnya, di sini terdapat arus kas dari aktivitas operasi yang sudah dijelaskan pada langkah-langkah sebelumnya. Perkenalkan, saya Nanda Amelia Febrianti dengan NPM akhir 219. Nah, di sini saya menjelaskan bagaimana sih perusahaan itu menentukan arus kas bersih dari aktivitas investasi dan pendanaan. Yang pertama, dari aktivitas investasi itu ada beberapa transaksi. Jadi perusahaan ini kan menjual tanah sehingga tanah ini berkurang $25.000 dan ini memberikan arus kas masuk sebesar $25.000. Nah, lalu untuk akun equipment itu perusahaan membeli equipment baru sebesar $166.000 sehingga itu menjadi arus kas keluar. Nah, selain itu perusahaan juga menjual equipment lama dan menerima $34.000. Nah,
Nah, $34.000 ini kan sebagai arus kas masuk. Nah, kemudian dari aktivitas pendanaan itu ada obligasi yang terutang ini berkurang $40.000 karena perusahaan menebus obligasi tersebut dan ini termasuk ke dalam arus kas keluar. Nah, sebaliknya perusahaan menerbitkan saham biasa sehingga modal saham ini meningkat $160.000 dan transaksi ini itu memberikan arus kas masuk. Nah, yang terakhir, perubahan retained earnings ini menunjukkan bahwa perusahaan ini telah membayar dividen sebesar $55.000 sehingga itu menjadi arus kas keluar dari aktivitas pendanaan. Nah, jadi secara keseluruhan angka-angka ini tuh membantu kita untuk menghitung berapa sih total arus kas yang berasal dari aktivitas investasi dan pendanaan selama periode tersebut. Nah, selanjutnya untuk menyusun laporan arus kas ini ada beberapa sumber informasi yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu comparative statements of financial position yang memberikan data dasar dan membantu kita untuk menganalisis perubahan pada akun-akun tertentu. Yang kedua ada analisis retained earnings. Jadi setiap perubahan pada retained earnings ini harus dijelaskan apakah berasal dari laba bersih, pembagian dividen, atau penyesuaian lainnya. Karena tanpa penjelasan, perubahan itu bisa menyesatkan. Nah, yang ketiga, kita hanya memasukkan transaksi yang benar-benar mempengaruhi kas. Jadi, setiap perubahan yang tidak terdampak pada kas itu tidak muncul dalam laporan arus kas. Nah, yang terakhir ini ada item-item non-cash seperti depresiasi, amortisasi, atau write-down. Walaupun tidak melibatkan arus kas, tapi item ini itu harus disesuaikan kembali terhadap net income agar perhitungan arus kas operasi ini menjadi akurat. Nah, untuk mengubah net income menjadi net cash from operating activities, kita perlu untuk melakukan beberapa penyesuaian. Yang pertama ada penyesuaian yang ditambahkan kembali, misalnya depresiasi dan amortisasi. Ini karena kan sifatnya non-cash, kemudian kerugian penjualan aset, penurunan piutang atau persediaan, serta kenaikan utang lancar, ini semuanya akan menambah arus kas operasi. Nah, sebaliknya ada juga penyesuaian yang harus dikurangkan. Contohnya keuntungan dari penjualan aset, kenaikan piutang atau persediaan, dan penurunan utang lancar. Nah, hal ini tuh mengurangi arus kas dari aktivitas operasi karena mencerminkan penggunaan kas atau penerimaan kas yang belum terjadi. Nah, pada bagian ini kita akan membahas mengenai direct method dalam menghitung arus kas dari aktivitas operasi. Jadi metode ini tuh menyajikan arus kas secara langsung, yaitu menunjukkan berapa banyak kas yang benar-benar diterima dari pelanggan dan berapa kas yang dikeluarkan untuk membayar beban. Nah, jadi fokusnya bukan pada laba akrual tetapi pada arus kas nyata yang masuk dan keluar. Nah, metode ini tuh dianggap lebih mudah dipahami karena langsung menampilkan penerimaan dan pengeluaran kas. Meskipun begitu, standar ini tetap mewajibkan perusahaan untuk menyajikan rekonsiliasi dengan metode tidak langsung. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, direct method ini kan perusahaan itu menghitung arus kas dari aktivitas operasi dengan cara menampilkan secara langsung berapa sih kas yang benar-benar diterima dan berapa kas yang dibayarkan. Nah, jadi berbeda dengan indirect method yang menyesuaikan laba bersih, direct method ini langsung fokus pada arus kas aktual. Nah, tujuannya penggunaan metode ini tuh adalah untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang sumber kas dan penggunaan kas. Maka dengan begitu kita bisa melihat dari mana kas masuk seperti dari pelanggan dan untuk apa kas dikeluarkan seperti membayar pemasak atau biaya operasional lainnya. Nah, di gambar ini di yang bawah ini kan ada gambar. Ini tuh merupakan tabel yang merangkum data posisi keuangan dari perusahaan pada awal dan akhir periode. Dan ini menunjukkan perubahan pada akun-akun operasi. Nah, perubahan inilah yang digunakan nanti untuk menghitung arus kas operasi dengan direct method. Nah, selanjutnya di sini ada diagram. Nah, diagram ini tuh menunjukkan bagaimana sih perusahaan itu menghitung arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan direct method. Nah, cara ini tuh fokusnya bukan pada laba bersih tapi pada kas yang benar-benar diterima dan kas yang benar-benar dibayarkan selama periode berjalan. Nah, di bagian sebelah kiri itu kita bisa lihat ada cash receipt atau penerimaan kas. Jadi ini tuh terutama berasal dari dua sumber utama. Yang pertama itu ada kas yang diterima dari pelanggan atas penjualan barang dan jasa, dan yang kedua itu ada kas yang diterima dari bunga dan dividen. Nah, dua hal ini tuh menggambarkan semua arus kas masuk dari kegiatan operasional.
Nah, kemudian di bagian tengah ini ada cash payment atau pembayaran cash. Jadi di sini kas keluar dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada pembayaran ke pemasok untuk membeli persediaan, kemudian pembayaran ke karyawan untuk gaji, pembayaran untuk beban-beban operasi, lalu pembayaran bunga dan pembayaran pajak. Nah, semuanya ini mewakili arus kas keluar selama operasi berjalan. Nah, di bagian kanan diagram itu terlihat bahwa selisih antara total penerimaan kas dan total pembayaran kas, yang inilah disebut net cash provided by operating activities. Jadi intinya diagram ini tuh membantu kita untuk memahami bahwa direct method ini memecah arus kas operasi yang menjadi kas masuk dan kas keluar yang nyata. Sehingga penggunaan laporan keuangan itu bisa melihat langsung dari mana sih kas diperoleh dan kemana kas itu digunakan. Nah, untuk bagian cash receipt from customer ini tuh penjualan perusahaan selama tahun 2022 adalah sebesar 780.000 kan. Nah, tapi angka ini itu kan masih berbasis akrual, jadi belum semuanya diterima dalam bentuk kas. Nah, makanya kita perlu lihat perubahan account receivable. Nah, logikanya itu sudah sederhana. Kalau misal account receivable-nya itu naik, artinya ada sebagian penjualan yang belum dibayar pelanggan. Jadi kas yang diterima itu lebih kecil. Nah, sebaliknya kalau account receivable ini turun, berarti ada lebih banyak pelanggan yang sudah membayar sehingga kas yang diterima ini meningkat. Nah, di kasus perusahaan ini account receivable ini kan naik 15.000. Nah, karena itu kita kurangi dari penjualan tadi. Jadi perhitungan kas yang benar-benar diterima dari pelanggan adalah 780.000 euro dikurangi dengan 15.000 euro sehingga hasilnya adalah 765.000 euro. Terakhir ini saya akan menjelaskan tentang cash payment to suppliers atau cash yang dibayarkan kepada pemasok. Nah, yang pertama kita untuk mengetahui berapa sih kas yang benar-benar dibayarkan, itu kita tidak bisa hanya melihat angka COGS karena COGS ini masih berbasis akrual. Jadi kita harus menyesuaikannya dengan perubahan inventory. Jadi kalau inventory meningkat berarti perusahaan membeli lebih banyak sehingga jumlah pembeliannya harus ditambah. Sebaliknya kalau inventory-nya menurun maka pembeliannya akan dikurangi. Nah, setelah mendapatkan angka pembelian atau purchase, itu kita sesuaikan lagi dengan perubahan account payable. Jika account payable naik, artinya sebagian pembelian itu belum dibayar sehingga kas yang dikeluarkan itu lebih kecil. Tapi kalau account payable itu turun, berarti perusahaan ini membayar lebih banyak sehingga kas yang dikeluarkan ini bertambah. Jadi secara sederhana, rumusnya adalah COGS yang disesuaikan dengan perubahan inventory dan perubahan account payable. Nah, pada contoh di sini itu COGS-nya itu kan sebesar 450.000. Nah, inventorinya naik sebesar 160.000 sehingga pembeliannya menjadi 610.000 dan karena account payable-nya naik 60.000, maka 610.000 tadi dikurangi dengan 60.000 yang benar-benar dibayarkan oleh perusahaan adalah 550.000. Di sini saya bahas tentang cash flow statement. Nah, di sini cash flow statement sebenarnya itu ada ilustrasi 23,24 yang menjelaskan tentang cash payment for operating expense. Nah, ilustrasi ini menjelaskan cara menghitung beberapa banyak kas yang benar-benar dibayarkan oleh perusahaan untuk beban operasi selama satu periode. Pada laporan laba rugi, beban operasi dicatat berdasarkan akrual basis, yaitu beban yang diakui ketika terjadi bukan ketika kas dibayar. Karena itu jumlah beban yang dilaporkan sering tidak sama dengan kas yang keluar. Untuk mengetahui kas sebenarnya itu kita melakukan penyesuaian terhadap dua akun. Yang pertama pada prepaid expense atau beban dibayar di muka. Nah, jika prepaid expense naik berarti perusahaan telah membayar satu untuk masa depan. Jadi kas yang keluar itu sebenarnya itu lebih besar daripada beban yang dicatat. Maka kenaikan prepaid harus ditambahkan. Yang kedua itu pada akun accrual expense payable, beban akrual yang belum dibayar. Nah, jika akun ini naik itu artinya sebagian beban yang belum dibayar atau kas biasanya dicatat tetapi kas belum keluar. Jadi kenaikan akun itu ini tuh harus dikurangi. Nah, ilustrasi ini tuh menunjukkan bahwasanya itu untuk memahami arus kas itu kita perlu melihat perubahan pada akun neraca berkaitan dengan beban operasi. Selanjutnya ilustrasi dari contoh drop SA. Lah, contoh ini memberikan perhitungan konkret beban operasional yang dilaporkan pertama 160 dan beban prepaid expense naik ke 8.000 sehingga kas keluar itu lebih besar daripada yang terlihat di laporan laba rugi. Lah, accrual expense payable itu naik 20.000 sehingga bagian beban itu belum dibayar kas. Lah, dengan menggabungkan ketiga formasi ini itu
informasi ini tadi itu kita bisa mengetahui jumlah kas yang benar-benar keluar untuk beban operasi. Nah, dari contoh ini tuh jumlah beban ini tidak sama dengan jumlah kas. Perubahan prepaid dan akurat adalah kunci untuk mengetahui kas aktual. Dan terus juga ada ilustrasi dari 2325 itu mengubah akurat basis menjadi kas basis. Nah, ilustrasi ini menjelaskan proses umum mengubah informasi laba rugi menjadi arus kas operasi dalam accrual basis. Terus yang pertama itu pada pendapatan yang dicatat meskipun kas belum diterima, dan yang kedua itu beban dicatat meskipun kas belum dibayar. Untuk mengubahnya menjadi kas basis, ilustrasi menunjukkan bahwa setiap akun itu operasi perlu dianalisis, terutama perubahan pada akun receivable yang menunjukkan apakah penjualan sudah diterima kas atau belum. Yang kedua, inventory yang menunjukkan apakah pembelian presiden telah mengeluarkan kas. Terus juga ada akun payable. Akun payable di sini yang menunjukkan apakah pembelian dilakukan secara kredit. Prepaid expense dan accrual credit baris yang mempengaruhi beban operasi, dan terakhir adalah tax payable yang mempengaruhi kas pajak yang dibayar. Nah, ininya di sini tuh menggambarkan bahwa laporan laba rugi tidak otomatis menunjukkan arus kas. Kita perlu menelusuri bagaimana perubahan akun neraca memengaruhi kas masuk dan kas keluar. Terus juga penjelasan tentang ilustrasi 2326. Cash flow menggunakan metode langsung. Nah, ilustrasi ini menunjukkan formasi penyajian arus kas, operasi dan metode langsung. Nah, metode ini tuh menyajikan berapa kas yang diterima dari pelanggan, berapa kas yang dibayar kepada pemasok, berapa kas yang dibayar untuk beban operasi, dan berapa kas yang harus dibayar untuk pajak. Tujuan ilustrasi ini adalah menunjukkan bahwa metode langsung itu membuat arus kas lebih mudah dipahami, karena pembacaan langsung itu melihat angka kas masuk dan kas keluar melalui rekonsiliasi dari laba bersih. Terus juga ada penjelasan metode langsung atau direct method. Nah, direct method di sini tuh pada metode ini perusahaan ini menyajikan arus kas operasi dalam bentuk aliran kas. Nyatanya misalnya kas diterima dari pelanggan, kas dibayar untuk pembelian persediaan, dan kas dibayar untuk gaji dan biaya lain, dan terakhir kas dibayar untuk pajak. Lah, keunggulan utamanya dari direct method adalah memberikan informasi yang sangat jelas mengenai dari mana kas berasal dan kemana kas digunakan, dan metode ini sangat inovatif. Tetapi di sini tuh memerlukan data kas yang lebih detail. Terus juga penyajian tidak langsung disebut dengan, atau yang disebut juga dengan indirect method. Metode ini dimulai dari laba bersih kemudian disesuaikan agar menjadi arus kas operasi, dan ada beberapa jenisnya, itu ada 3 jenis. Yang pertama itu penyusutan untuk item non kas seperti penyusutan dan amortisasi. Lah, item ini mengurangi laba tetapi tidak mengurangi kas sehingga harus ditambahkan kembali. Yang kedua ada penyusutan untuk perubahan aset lancar, misalnya piutang, persediaan, prepaid expense. Nah, perubahan akun ini mempengaruhi apakah kas masuk atau keluar, dan penyajian kas yang terakhir penyajian untuk perubahan kewajiban lancar, misalnya hutang usaha dan beban akrual. Nah, kenaikan ini tuh penurunan akun ini dapat menunjukkan kas ditahan atau telah dikeluarkan. Metode ini lebih mudah disusun karena hanya membutuhkan laporan laba rugi dan neraca. Terus juga menjelaskan tentang special adjustment atau penyelesaian laba bersih. Lah, bagian ini menjelaskan bahwa beberapa akun yang mempengaruhi laba tidak mempengaruhi kas sehingga perlu disesuaikan. Contohnya penyusutan dan amortisasi harus ditambahkan ke laba. Terus juga keuntungan atau kerugian dari penjualan aset perlu dihapus dari laba karena kasnya dicatat bagian investasi, dan beberapa beban seperti imbalan pasca kerja dan diskon obligasi itu membuka penyusuan agar mencerminkan kas yang sebenarnya. Langsung different income tax. Different tax adalah pajak yang diakui secara akuntansi tetapi belum dibayar secara kas. Lah, jika liabilitas pajak tanggung naik, artinya perusahaan itu mengakui beban pajak tapi belum bayar kas, maka kenaikan tersebut harus ditambahkan ke laba. Jika liabilitas turun, berarti perusahaan ini membayar lebih banyak kas daripada beban pajak sehingga harus dikurangi dari laba. Penyesuaian ini tuh penting agar arus kas operasi mencerminkan jumlah kas pajak yang benar-benar dibayar. Terus juga yang terakhir ada equity method. Dalam metode ekuitas, ketika perusahaan melaporkan bagian laba investor itu hanya mencatat akuntansi, bukan menerima kas, dan dividen adalah satu-satunya bagian yang merupakan kas sebenarnya. Karena itu bagian laba investor harus dikurangi dari laba bersih ketika menyusun arus kas, dan dividen yang diterima dicatat sebagai kas masuk dari aktivitas operasi. Selanjutnya mengenai keuntungan dan kerugian yang direalisasi dan keuntungan serta kerugian yang belum direalisasi. Nah, pertama kita akan membahas tentang keuntungan dan kerugian yang direalisasi. Jadi keuntungan atau kerugian yang sudah terjadi akibat penjualan aset itu harus disesuaikan dalam arus kas. Nah, ini tuh menggunakan metode tidak langsung karena kerugian itu bisa meningkatkan beban non kas. Nah, itu nanti tuh bisa ditambahkan kembali ke laba bersih. Sedangkan keuntungannya itu bisa meningkatkan laba bersih secara non kas. Itu tuh bisa kita gunakan untuk dikurangkan dari laba bersih. Nah,
kemudian keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi. Jadi ada dua aturan umum. Yang pertama itu, jika mempengaruhi laba bersih, maka harus disesuaikan dalam aktivitas operasi. Nah, jika tidak mengaruhi laba bersih, maka tidak perlu disesuaikan. Piutang usaha dan penyisihan. Nah, jadi di sini itu menggunakan dua metode, yaitu metode tidak langsung dan metode langsung. Nah, di metode tidak langsung ini, penyisihan piutang tak tertagih adalah beban non-kas. Nah, sehingga kenaikan penyisihan itu akan ditambahkan kembali ke laba bersih. Terus yang metode langsung, perusahaan tidak boleh menjumlahkan penyisihan ke piutang usaha. Nah, arus kas itu akan dihitung dari penerimaan kas nyata dari pelanggan. Selanjutnya yaitu rugi bersih. Nah, jika perusahaan mengalami rugi bersih, prosesnya itu masih tetap sama, yaitu rugi bersih akan ditambahkan atau dikurangi dengan cost non-kas, yaitu ada penyusutan, amortisasi, dan keuntungan atau kerugian. Nah, kemudian hasil akhirnya itu bisa positif maupun negatif. Nah, kemudian ada pengungkapan transaksi non-kas signifikan. Ini tuh akan dicantumkan di catatan, bukan dalam bagian arus kas utama. Nah, contoh dari transaksi non-kas sendiri, yang pertama, membeli aset dengan utang atau menerbitkan saham. Yang kedua, pertukaran aset non-moneter. Dan yang terakhir ada refinancing utama jangka panjang. Nah, masih pada materi yang sama, jika perusahaan itu umumnya tidak melaporkan transaksi non-kas atau peristiwa penting lainnya bersamaan dengan laporan arus kas. Contoh transaksi jenis ini adalah dividen, pembagian saham, dan pembatasan laba ditahan. Perusahaan umumnya itu melaporkan pos-pos ini baik aktivitas pendanaan maupun investasi bersamaan dengan laporan perubahan ekuitas atau jadwal dan catatan terkait perubahan akun ekuitas. Nah, masih pada materi yang sama, jika perusahaan itu umumnya tidak melaporkan transaksi non-kas atau peristiwa penting lainnya bersamaan dengan laporan arus kas. Contoh transaksi jenis ini adalah dividen, pembagian saham, dan pembatasan laba ditahan. Perusahaan umumnya itu melaporkan pos-pos ini baik aktivitas pendanaan maupun investasi bersamaan dengan laporan perubahan ekuitas atau jadwal dan catatan terkait perubahan akun ekuitas. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengungkapan khusus. Nah, dalam PSAK 7 itu menunjukkan bahwa arus kas yang terkait dengan bunga yang diterima dan dibayarkan atau dividen yang diterima dan dibayarkan harus diungkapkan secara terpisah dalam laporan arus kas. Setiap kas setiap pos harus diklasifikasikan secara konsisten dari periode ke periode sebagai arus kas operasi, investasi, atau pendanaan. Nah, berikut adalah ilustrasi mengenai catatan pengungkapan bunga, pajak, dan juga dividen. Selanjutnya mengenai pelaporan bunga, pajak, dan dividen di bagian operasional. Dalam banyak kasus, perusahaan itu memulai dengan laba sebelum pajak penghasilan yang kemudian akan menyajikan pajak penghasilan yang dibayarkan sebagai pos yang terpisah. Selain itu, mereka sering menambahkan kembali beban bunga secara akrual yang kemudian mengurangi bunga yang dibayarkan. Pelaporan pos-pos ini di bagian aktivitas operasi ditunjukkan untuk Wong Ltd. Nah, berikut adalah statement of cash flow dari Wong Ltd. Ilustrasi mengenai pelaporan bunga, pajak, dan dividen yang di bagian operasional. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perbandingannya. Laba akuntansi dan arus kas operasi itu sering dikritik karena dapat menyesatkan. Untuk mengukur profitabilitas yang lebih murni diperkenalkan yaitu KOROA, yakni rasio yang menunjukkan seberapa besar arus kas operasi murni yang dihasilkan dari setiap dolar aset perusahaan. Nah, KOROA ini itu rumusnya adalah KOROA sama dengan arus kas operasi ditambah dengan pajak kas ditambah dengan bunga kas dalam kurung kemudian dibagi dengan total aset ditambah akumulasi penyusutan dalam kurung. Nah, contohnya adalah Apple. Aset itu naik besar tetapi kas operasinya turun sehingga KOROA turun dari 33,1% ke 19,9%. Sedangkan GE itu arus kas anjlok bertahun-tahun, jadi KOROA-nya turun dari 4,8% ke 2,7%. Intinya, KOROA ini adalah ukuran terbaik untuk menilai kemampuan perusahaan menghasilkan kas yang nyata dari asetnya. Hal yang paling dicari investasi seperti Warren Buffett.
Selanjutnya kita akan membahas mengenai penggunaan lembar kerja. Perusahaan itu sering menggunakan lembar kerja untuk menyusun dan mengklasifikasikan sebuah data yang akan muncul pada laporan arus kas. Pedoman berikut ini itu penting dalam menggunakan lembar kerja. Yang pertama, pada bagian laporan posisi keuangan itu daftarkan akun dengan saldo debit secara terpisah dari akun dengan saldo kredit. Kemudian yang kedua, masukkan arus masuk kas sebagai debit pada kolom rekonsiliasi dan arus kas keluar sebagai kredit pada kolom rekonsiliasi. Kemudian yang terakhir, jangan masukkan ke dalam jurnal apapun atau memposting ke akun apapun item rekonsiliasi yang ditunjukkan di lembar kerja. Nah, berikut ada format lembar kerja dalam penyusunan laporan arus kas. Penyusunan lembar kerja itu melibatkan langkah-langkah sebagai berikut. Langkah pertama itu memasukkan akun laporan posisi keuangan dan juga saldo awal dan akhir di bagian akun laporan posisi keuangannya. Kemudian langkah kedua itu memasukkan data yang menjelaskan perubahan dalam akun laporan posisi keuangan selain kas dan pengaruhnya terhadap laporan arus kas di kolom rekonsiliasi lembar kerja. Kemudian yang langkah terakhir itu memasukkan kenaikan atau penurunan kas pada baris kas yang dimana itu di bagian bawah lembar kerja. Entry ini akan memastikan total kolom rekonsiliasi sesuai. Perkenalkan, nama saya Eka Tama Atiasari dengan NPM belakang 288. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis transaksi. Nah, pembahasan berikut itu menjelaskan masing-masing penyesuaian yang muncul pada lembar kerja di ilustrasi 12.31 ini. Nah, karena kas merupakan dasar analisis, satelit merekonsiliasi akun kas terakhir. Karena pendapatan merupakan pos pertama yang muncul dalam laporan arus kas, maka pendapatan ditangani terlebih dahulu. Pada perubahan laba ditahan, laba bersih untuk periode tersebut adalah $117.000. Entry untuk laba bersih tersebut pada lembar kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama itu laba operasional bersih pada debitnya yaitu 117.000 dan pada laba ditahan kreditnya yaitu 117.000. Nah, satelit melaporkan laba bersih di bagian bawah lembar kerja. Ini adalah titik awal dari penyusunan laporan arus kas dengan metode tidak langsung. Dividen saham dan dividen tunai juga mempengaruhi laba ditahan. Laporan laba ditahan melaporkan dividen saham sebesar $15.000. Entry lembar kerja untuk transaksi ini adalah sebagai berikut. Nah, yang pada kedua ini laba ditahannya 15.000 dan bagikan modal biasa 15.000. Di sini ada laporan laba rugi dan laba ditahan gabungan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dalam ribuan. Nah, informasi tambahannya A, yaitu pendapatan lain-lain sebesar $3.500 merupakan bagian ekuitas satelit dalam laba bersih Porterco, sebuah perusahaan investasi ekuitas. Satelit memiliki 22% saham Porterco. B, analisis akun peralatan dan akun akumulasi penyusutan peralatan terkait menunjukkan hal-hal berikut. Pada saldo akhir tahun 2022 yaitu peralatannya sebesar $142.000. Pada akumulasi depresiasi yaitu $31. Ada pembelian peralatannya itu 53.000, pada penjualan peralatan yaitu 8.000. Pada akumulasi depresiasi 2.500, pada keuntungan atau kerugian sebesar 1.500. Nah, penyusutan untuk periode tersebut pada akumulasi depresiasi sebesar 11.500. Nah, perbaikan besar dibebankan pada peralatannya yaitu 11.000. Jadi pada saldo akhir tahun 2023 peralatannya yaitu sebesar $198.000. Pada akumulasi depresiasi $40.000. Nah, yang C, tanah senilai $60.000 dibeli melalui penerbitan surat utang jangka panjang. Selain itu, beberapa bidang tanah senilai $10.500 telah disita. Pemerintah membayar satelit sebesar $18.500 sehingga menghasilkan keuntungan sebesar $8.000.
Yang D, perubahan pada akun akumulasi penyusutan bangunan, merek dagang, dan obligasi yang harus dibayar disebabkan oleh entry penyusutan dan amortisasi. E, analisis akun modal dan premi dalam ekuitas mengungkapkan hal-hal berikut. Pada saldo akhir tahun 2022, modal biasa sebesar 50.000, pada premium biasa yaitu 38.000, penerbitan dividen saham sebesar 15.000, pada modal sahamnya yaitu 15.000, pada penjualan saham untuk mendapatkan uang tunai yaitu 9.000, pada penjualan saham untuk mendapatkan uang tunai pada premium biasanya yaitu 135.000. Nah, pada saldo akhirnya pada 2023 modal biasanya itu 74.000 dan pada premium biasanya yaitu 173.000. Nah, ilustrasi 12.40 ini tentang laporan laba rugi dan laba ditahan pada satelit LGC. Nah, penerbitan dividen saham bukanlah pos operasi, investasi atau pendanaan yang bersifat kas. Oleh karena itu, meskipun perusahaan mencatat ini pada neraca lajur untuk tujuan rekonsiliasi, perusahaan itu tidak melaporkannya dalam laporan arus kas. Nah, di sini ada laporan ditahannya. Lalu, dividen tunai sebesar 6.000 yang dibayarkan merupakan arus kas keluar dari aktivitas pendanaan. Satelit membuat entry lembar berikut, yang dimana pada laba ditahannya 6.000, pada pembiayaan dividen tunainya yaitu 6.000. Nah, perusahaan itu merekonsiliasi saldo awal dan akhir laba ditahan dengan memasukkan 3 item di atas. Nah, selanjutnya ada piutang usaha bersih. Peningkatan piutang usaha bersih sebesar 53.000 merupakan penyesuaian yang tidak menghasilkan arus kas masuk selama tahun 2023. Akibatnya, perusahaan akan mengurangi peningkatan sebesar 53.000 dari laba bersih. Satelit membuat entry lembar sebagai berikut. Pada piutang usaha bersihnya 53.000, pada operasional peningkatan usaha bersihnya 53.000. Lalu ada biaya dibayar di muka. Penurunan beban dibayar di muka sebesar 500 merupakan beban dalam laporan laba rugi yang tidak mengalami arus kas keluar dalam periode berjalan. Satelit harus menambahkan jumlah tersebut kembali ke laba bersih melalui entry berikut. Nah, lalu pada operasional penurunan beban dibayar di muka 500, pada biaya dibayar di mukanya juga 500. Nah, lalu investasi ekuitas di Porterco, metode ekuitas. Investasi satelit dalam saham Porterco meningkatkan sebesar 3.500. Jumlah ini mencerminkan bagian satelit dari laba bersih yang diperoleh Porter investi ekuitasnya selama tahun berjalan. Meskipun pendapatan satelit dan karenanya laba bersihnya meningkat sebesar 3.500 dengan mencatat bagian satelit dari laba Porterco. Tidak ada kas atau dividen yang diberikan. Satelit membuat entry lembar kerja sebagai berikut. Pada investasi ekuitas di Porterco 3.500, ekuitas operasional dalam laba Porterco 3.500. Selanjutnya ada tanah. Satelit membeli tanah senilai 60.000 melalui penerbitan wesel bayar jangka panjang. Transaksi ini memengaruhi kas. Transaksi ini merupakan transaksi investasi atau pembiayaan non-kas yang signifikan yang akan diungkapkan perusahaan dalam catatan terlampir. Satelit membuat entry berikut untuk merekonsiliasi lembar kerja. Pada tanah 60.000, pada hutang wesel 60.000. Selain transaksi non-tunai yang melibatkan penerbitan surat utang pembelian tanah, akun tanah berkurang akibat proses pengambil alihan hak milik. Entry lembar kerja berikut mencatat penerimaan sebesar 18.500 untuk tanah dengan nilai buku 10.500. Nah, investasi hasil pengambilan tanah 18.500, tanah 10.500, laba operasional atas pengembalian tanahnya yaitu 8.000.
Nah, di sini pada tanah saldonya yaitu 82.000, lalu ada 10.500, lalu ada 60.000. Nah, saldo 131.500. Nah, dalam merekonsiliasi laba bersih dengan arus kas bersih dari aktivitas operasi, satelit itu mengurangi laba bersih sebesar 8.000. Karena alasannya adalah transaksi yang menghasilkan keuntungan tersebut merupakan pos yang efek kasnya sudah diklasifikasikan sebagai arus kas masuk investasi. Akun tanah kini telah terrekonsiliasi. Selanjutnya adalah equipment dan accumulated depreciation equipment. Sebelumnya perkenalkan, saya Anissa Nurfadila dengan NPM Mahir 090. Nah, contohnya di sini ada perusahaan satelit yang membeli peralatan senilai $53.000 selama tahun tersebut, sehingga penyataannya adalah equipment pada investing purchasing of equipment. Lalu satelit ini menjual peralatan dengan nilai buku $5.500 dengan kerugian sebesar $1.500. Nah, catatannya ini ada di sebelah kanan ini, dan pendapatan dari penjualan peralatan tersebut menghasilkan kas sebesar $4.000. Kemudian satelit melaporkan depresiasi atas peralatan sebesar $11.500 dan mencatatnya pada lembar kerja yang di sebelah kanan ini, atau di kolom yang nomor 12. Kemudian perusahaan menambahkan biaya depresiasi kembali ke laba bersih karena biaya tersebut mengurangi laba tetapi tidak mempengaruhi kas. Nah, akhirnya perusahaan melakukan perbaikan besar pada peralatan. Biaya ini sebesar $11.000 dibebankan ke akun peralatan. Nah, biaya ini juga memerlukan kas sehingga satelit mencatatnya sebagai equipment $11.000 pada investing major repairs of equipment $11.000. Selanjutnya adalah building depreciation and amortization of trademarks. Nah, beban penyusutan sebesar $3.100 dan amortisasi merek dagang sebesar $2.400 merupakan beban dalam laporan laba rugi dan mengurangi laba bersih, tetapi tidak memerlukan arus kas keluar pada periode berjalan. Nah, itu dicatat pada tabel nomor 14 ini. Kemudian ada biaya atau kredit non-tunai lainnya. Nah, analisis akun-akun yang tersisa menunjukkan bahwa perubahan saldo hutang usaha, kewajiban akrual, pajak penghasilan terutang, obligasi terutang, dan kewajiban pajak tangguhan itu disebabkan oleh beban atau kredit terhadap laba bersih yang tidak memengaruhi kas. Nah, ini dicatat pada tabel yang nomor 15. Nah, selanjutnya adalah share capital ordinary and related accounts. Di sini ada perbandingan saldo modal saham biasa dan saldo agio saham biasa yang menunjukkan bahwa transaksi selama tahun berjalan memengaruhi akun-akun ini. Pertama, satelit itu menerbitkan dividen saham sebesar 2% kepada pemegang saham, sebagaimana ditunjukkan pada pembahasan entry lembar kerja nomor 2. Nah, tidak ada kas yang disediakan atau digunakan untuk transaksi dividen saham. Selain saham yang diterbitkan melalui dividen saham, satelit itu menjual saham biasa dengan harga $16 per lembar sahamnya. Perusahaan mencatat transaksi sebagai berikut, yaitu modal saham biasa 50.000, yang not 2 15.000, pada tabel yang 16 ini 9.000, dan balance-nya adalah 74.000. Nah, perusahaan juga membeli saham biasa senilai $17.000. Transaksi ini dicatat pada lembar kerja berikut, yaitu saham treasury 17.000 pada pembiayaan pembelian saham treasury. Selanjutnya adalah share capital ordinary and related accounts. Ini ada entry rekonsiliasi akhir. Nah, entry akhir untuk merekonsiliasi perubahan kas dan menyeimbangkan lembar kerja ditunjukkan di bawah ini, yaitu jumlah $7.000 adalah selisih antara saldo kas awal dan akhir. Nah, setelah perusahaan itu memastikan bahwa selisih antara saldo awal dan akhir per kolom lembar kerja telah diperhitungkan, perusahaan dapat menjumlahkan kolom-kolom transaksi rekonsiliasi dan seharusnya saldonya itu seimbang. Nah, satelit dapat menyusun laporan arus kas sepenuhnya dari pos-pos dan jumlah yang muncul di bagian bawah lembar kerja pada bagian dan quote. Pengaruh laporan arus kas dan quote seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi 23.41 yang di sebelah kanan ini.
Selanjutnya adalah menyiapkan financial statement. Nah, pada ilustrasi 23.42 itu menampilkan pernyataan resmi arus kas yang disusun berdasarkan data yang dikompilasi pada bagian bawah lembar kerja. Nah, ini ada di sebelah kanan ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.